video aku kali ini, aku pengen share ke kalian sekaligus review mengenai pemakaian skincare rutin aku yang aku pakai setiap pagi maupun di malam hari. Yaitu sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian baca, yaitu Pixi White Aqua Series yang aku bakalan review sekaligus share ke kalian mengenai hasil dan efeknya di kulit aku seperti apa. Singkat cerita, kulit aku itu sebenarnya kategorinya adalah kategori kulit yang termasuk kering, tapi nggak bisa dibilang kering juga. Karena setiap pagi ataupun misalnya siang hari setelah aku beraktivitas, kalau misalnya aku nggak pakai make up atau apapun itu ya, akan ada beberapa titik-titik di muka aku yang berminyak. Kayak orang-orang suka bilang istilahnya itu T-zone, yaitu biasanya tuh aku berminyak di daerah hidung, itu obviously udah pasti hidung aku berminyak. Dan di bagian sini nih, kalau kalian bisa lihat di sini pipi aku ini ada pori-pori yang agak sedikit lumayan kelihatan kebuka. Nah itu sering banget berminyak, dan juga di dagu bawah aku di sini. Nah, aku itu sebenarnya nggak pernah pakai skincare sama sekali sampai dengan detik ini. Jadi kalaupun pernah pakai itu dulu banget tahun lalu. Aku nggak bisa bilang itu aku pakai karena aku pakai pun juga cuma sebentar. Jadi sekitar tahun 2019 aku ditawarin sama temen aku, disarankan untuk Jess, coba deh lu pakai skincare mulai dari sekarang karena skincare itu penting buat kulit lu. Temen aku bilang kalau skincare itu penting buat kulit kita, nggak hanya untuk usia kita saat ini, tapi untuk seterusnya nanti. Nah, di situ aku mulai penasaran kan, kayak oh iya gue nggak pernah pakai skincare, ya udah deh boleh gue pakai skincare untuk maintain kesehatan kulit aku. Nah, akhirnya dia menyarankan untuk cobain deh produk Laneige. Nah, buat kalian-kalian yang pecinta K-pop pasti tahu banget nih produk Laneige ini emang terkenal alias memang sudah nggak aneh di kuping-kuping pecinta K-popers, termasuk kita-kita nih, meskipun yang nggak pecinta K-pop tapi pasti pernah dengar si Laneige ini. Nah, waktu itu aku cobanya itu nggak langsung beli produk yang dalam ukuran standarnya mereka, tapi aku beli yang trial kitnya. Aku beli waktu itu di temen aku pun juga nggak tahu ya temen aku itu beli di all shop mana, jadi aku cuma sekitar yaudah deh gue nitip gitu, dan dia beliin aku dalam bentuk trial kitnya. Trial kit itu kalau kalian pengen tahu, kalian bisa googling dan cari, dia tuh bentuknya tuh botolnya kecil-kecil, kayak semacam produk percobaan deh buat kita beli. Kalau misalnya kita cocok, kita bisa repurchase untuk beli yang ukuran originalnya mereka. Nah, aku itu coba pakai sekitar 1-2 minggu. Memang pada saat pertama kali pakai, kulit aku tuh kelihatan lebih moist. Moist itu dalam artian setelah pakai kan kita kelihatan kayak agak bening gitu kan, kayak ting 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 gitu. Cuma setelah aku liatin, setelah cuci muka aku itu kayak tetap kembali kering aja kayak gitu. Kering, dan bahkan sempet beberapa hari itu aku ngerasa beruntusan. Beruntusan itu kayak ada kulit-kulit putih gitu di dekat sekitar sini aku, sama di sekitar sini aku. Nah, jadi aku orangnya rada parno ya. Langsung aku stop pemakaian dan aku nggak pakai sama sekali. Nah, begitupun juga kayak misalnya kalau kalian nanya, Cijes pakai yang sheet mask gitu nggak, atau pakai masker apa gitu. Aku sheet mask nggak pakai sama sekali, bukan karena aku nggak mau, tapi karena kulit aku nggak bisa. Kulit aku tuh sensitif banget, jadi aku udah sering coba beberapa kali sheet mask. Temen aku paksa ataupun kayak sleepover, ayo coba pakai sheet mask gitu kan. Itu ketika ditaruh di muka aku, terasa panas di muka aku, dan muka aku langsung merah kayak gitu. Jadi langsung aku nggak pernah pakai sheet mask lagi, kecuali kalau misalnya ya udahlah sleepover coba pakai sekali 2 kali. Aku udah selalu coba berkali-kali, nggak bisa, tetap merah muka aku in the end. Jadi aku nggak pernah pakai sheet mask lagi. Dan juga kalaupun misalnya maskeran, aku beli beberapa produk masker wajah. Aku pakainya juga nggak rutin, karena ya kalau kalian lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, aku selalu bilang kayak aku nih orangnya males, Ya itu memang bener, males dalam artian tuh cuma semangat di depan, tapi nanti kalau udah selanjutnya, apalagi produk itu nggak terlalu memberikan efek yang terlalu gimana sama aku udah tambah lebih males, jadi ya nggak mau pakai lagi kayak gitu. Jadi aku ini termasuk orang yang jarang rawat kulit, jarang rawat rambut, jarang rawat bibir, jarang rawat yang lain-lain deh kayak gitu. Jadi
karena aku sendiri pun juga nggak menemukan suatu masalah yang signifikan sama aku, dan aku adalah tipe orang yang lumayan agak pede sama apa yang ada di badan aku seperti itu. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang selalu merasa insecure atau apa, jangan sampai insecurity kalian itu menghalangi kalian untuk berekspresi ataupun menjadi diri kalian sendiri seperti itu. Oke, tanpa banyak basa-basi, singkat cerita, aku mau ceritain gimana aku bisa memutuskan untuk pakai si produk Pixi ini. Jadi, buat kalian-kalian yang baru banget pengen coba-coba skincare itu kalau yang aku baca-baca ada dua jenis dalam artian tuh dua jenis base materialnya. Ada yang oil base dan ada juga yang water base. Kalau yang oil base itu biasanya diperuntukkan buat orang-orang yang memang mempunyai kulit yang sangat kering atau kulit kering kayak gitu. Jadi mungkin nggak akan ada unsur minyak di titik-titik wajah mereka kayak gitu. Jadi pure memang kering. Nah, biasanya mereka itu disarankan untuk pakai skincare yang oil base karena supaya lebih mengemosi pori-pori di kulit wajah orang itu yang kulitnya kering untuk bisa kelihatan lebih sedikit glowing atau lebih moist kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada skincare yang water base. Nah, salah satunya Pixi White Aqua Series ini itu adalah skincare water base, dimana kandungannya itu kalau yang tadi oil base itu minyak, kalau ini water base obviously adalah kandungannya air. Jadi dia itu fungsinya untuk menghidrasi atau menghydrate kulit kalian biar tetap gimana ya, tetap kelihatan fresh tapi enggak kering juga kayak gitu. Jadi maintain kulit kalian. Nah, water base ini biasanya diperuntukkan buat orang-orang yang punya kulitnya berminyak ataupun yang menjelang ke normal kayak gitu. Jadi kalau yang berminyak itu jangan pakai oil base, nanti muka kalian tuh kalau dikeruk bisa ngocor minyak jelantah. Tapi kalau misalnya yang berminyak itu disarankan pasti selalu yang water base supaya mengontrol kulit kalian itu nggak terlalu berminyak karena ada campuran airnya gitu kan. Jadi tetap menghidrasi kayak gitu. Intinya sih seperti itu yang aku baca dan yang aku tangkep. Aku mohon maaf kalau misalnya aku ada salah pengertian, dan kalau buat kalian-kalian yang lebih paham, kalian bisa bantu komen di bawah supaya nanti yang nonton video aku ataupun yang baca komentar-komentar dari video aku bisa belajar dari pengetahuan kalian juga. Nah, Pixi White Aqua Series ini itu water base. Kenapa aku pilih? Karena aku merasa kulit aku nggak terlalu berminyak, dan kalaupun aku pakai yang oil base, meskipun kulit aku kering, aku nggak mau kulit aku tuh terlalu berminyak banget. Dan teman aku pun juga waktu itu menyarankan cari yang water base aja, jangan yang oil base kalau lu nggak mau terlalu keminyakan, kata dia sih seperti itu. Jadi ya udah, akhirnya aku coba-coba cari yang water base. Aku coba nonton di YouTube, aku googling di Instagram, di Google, dan menemukan ada beberapa beauty blogger yang mereview si produk skincare Pixi White Series ini. Akhirnya setelah aku lihat-lihat, sepertinya oke, karena menurut aku itu tadinya aku pun sempat berpikir untuk pakai skincare yang kita bisa bilang ya pengennya sih yang agak mahal ataupun misalnya yang terkenal banget lah seperti itu. Tapi memang Pixi ini pun juga terkenal kan di Indonesia, itu ini tuh udah produk lama banget dan semua orang Indonesia pasti tahu produk Pixi ini dan memang bagus gitu loh. Nah, cuma karena ya kita kan anak zaman now, pengen dong coba-coba skincare yang kayak tadi aku bilang, aku coba Laneige, dan mungkin kalian pengen coba merek Suvaso atau pengen coba merek yang lain yang aku tahu sih itu doang ya. Boleh banget, tapi kalau menurut aku buat kalian-kalian yang masih pengen coba-coba atau yang pertama kali baru pengen coba skincare, aku saranin untuk beli yang budgetnya affordable. Karena kenapa? Kalau misalnya sampai nggak selalu skincare mahal itu cocok dengan kita kayak gitu. Ada temen aku pernah beli SK2 and then dia nggak gitu cocok dan sayang gitu loh. Dengan harga segitu dan skincare kalian akhirnya nganggur di rumah dan nggak kepake sama sekali kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen coba produk skincare, coba aja dari yang middle ataupun medium budget aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Kecuali kalau misalnya memang kalian pernah coba nih skincare punya mama kalian, mereknya Suvaso atau SK2 dan kalian coba itu cocok, ya lanjut repurchase lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah coba sama sekali atau belum pernah nyicip skincare punya teman kalian dan masih mau langsung coba-coba, better belinya yang minimum budget. Nah, Pixi White Aqua Series ini termasuk yang menurut aku sangat affordable buat semua kalangan.
Nah, buat kalian-kalian yang pengen tahu budget Pixi White Aqua Series ini, aku beli itu harganya cuma 300 ribuan aja loh guys. Jadi aku beli di official shopnya Pixi di Shopee. Aku beli rangkaian lengkapnya sesuai dengan instruksi yang aku tonton dari beauty blogger yang waktu itu aku nonton. Dan that's it, aku beli ini, aku cobain, dan kalian tahu apa hasilnya. Kita lanjut. Oke, jadi ini aku habis mandi dan aku tadi udah cuci muka pakai si Pixi White Aqua Gentle Facial Wash ini. Nah, dia itu bentuknya gel bening seperti ini. Aku nggak bisa keluarin ya karena dia nanti berbusa kalau misalnya keluarin. Dan si Pixi Facial Wash-nya ini itu bentuknya gel, dan ketika dipakein ke kulit pun juga nggak memberikan sensasi efek kayak mentol atau dingin, enggak, biasa aja. Dan yang bikin aku seneng itu adalah ketika pemakaian pertama kali kalian aja, setelah kalian pakai, kulit kalian tuh langsung berasa lembut sekali. Nggak percaya? Coba beli. Ini lembut banget, berasa langsung pada saat aku pakai. Dan dia itu busanya nggak terlalu banyak, jadi kayak aku pernah dengar sekilas orang-orang bilang kalau produk cuci muka itu kalau yang terlalu banyak busanya juga nggak terlalu baik ya, setahu aku. Jadi dia ini tuh bener-bener busanya nggak terlalu banyak, kalaupun kalian basahin air, kalian gosok-gosok di tangan itu dia nggak terlalu banyak busanya. Jadi memang ini pun juga dia udah bilang 0% alkohol clinically tested. Jadi ini nggak mengandung alkohol sama sekali. Otomatis buat kalian yang punya kulit sensitif itu pasti nggak akan kena sensitivitasnya, karena kan alkohol itu bikin panas ya. Jadi aku pun termasuk kulit yang sensitif kalau menurut aku, dan ini aku nggak kenapa-napa pakai ini kayak gitu. Nah, terus setelah aku pakai ini aku merasa muka aku lembut, dan dilanjutkan ke pemakaian serumnya. Jadi serumnya itu adalah ini, kalian bisa lihat serumnya. Ini tuh concentrate brightening serum untuk menjaga kulit kita itu tetap cerah dan juga sehat. Ini pun juga 0% alkohol clinically tested, jadi nggak ada alkoholnya, kandungan alkoholnya sama sekali. Terus udah gitu di sini juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang dikenal sebagai antioksidan. Otomatis ini sekaligus mencerahkan, menghidrasi, dan gini juga mengandung vitamin C. Jadi benar-benar menjaga kulit kalian. Nah, untuk bentukannya itu dia adalah pump. Kalau orang-orang zaman now bilang seperti ini guys, aduh sorry jatuh. Seperti ini bentuknya, kecil banget segini. Dan mungkin aku sih suka sama bentuknya. Yang bikin agak bukan minus sih, tapi lebih ke arah masukan, ini tuh cepet banget habis. Aku tuh waktu aku pakai rangkaian Pixi Series ini tuh udah sampai sekarang udah 3 minggu hitungannya, dan aku pakai nggak pernah bolong. Ini tuh udah mau habis guys, tuh udah tinggal segini, 1/4 botol. Jadi kalau menurut aku serumnya rada lebih boros gitu. Sorry guys, aku kelupaan. Jadi setelah cuci muka ini, yang kita perlu pakai itu jangan langsung serumnya ya, tapi harus pakai si White Hydra Moist Essence-nya dulu, atau orang-orang suka bilang toner. Sorry, kebalik. Nah, tonernya itu bentuknya itu seperti ini, sangat cair. Dia kayak air gitu bentukannya. Dia nggak lengket sama sekali. Jadi ketika ditaruh di tangan itu nggak lengket dan cepat meresap. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung aplikasiin ya, sekalian aku pakai skincare rutin aku untuk malam hari. Dan juga ini aku masukkan buat kalian, pastiin tangan kalian itu bersih ya, alias udah cuci tangan dan muka kalian itu dalam keadaan bersih. Jangan berdebu ataupun kotor bekas dari luar. Nah, biasanya tuh aku aplikasiinnya dengan cara aku puk-puk kayak gini aja. Di leher juga. Nah, aku tuh biasanya tuangin ke tangan aku sekitar 4-5 tetes aja. Nah, dia tuh cepet banget meresapnya. Jadi ini memang water base dan dia cepat meresap dan nggak lengket. Enak banget pakai ini.
Nah, yang tadinya aku kira ini bakalan lebih boros daripada ini, ternyata yang ini yang lebih boros daripada yang ini. Ini aku udah pakai 3 minggu, lihat ini nggak berubah sama sekali guys. Dia cuma pakai segini doang. Hemat. Nah, lanjut langsung pakai si serumnya. Jadi pakai serum ini itu sama pagi hari dan malam hari juga. Ini pun juga sama esensinya pagi hari dan malam hari juga. Yang membedakannya itu adalah nanti di moisturizernya di 2 box ini. Ini ada yang untuk malam hari dan untuk yang pagi hari. Dia bentukannya pump kayak gini. Dan botolnya itu adalah botol kaca guys. Aku biasa taruh di kening aku sini. Di sini. Sama di sini. Udah, itu aja. Terus tinggal kita ratain pakai tangan kita. Nah, dia itu nggak lengket sama sekali. Kalau menurut aku, nggak oily juga, nggak berminyak juga. Jadi bener-bener cepet ngeresep di kulit kita. Aku ratain sini tuh sambil aku pijet-pijet biar nggak keriput. Terus itu aku ratain sedikit ke leher. Habis itu tunggu sampai agak kering, baru kalian lanjut ke moisturizer. Nah, untuk moisturizernya itu yang tadi aku bilang ada yang untuk pagi hari dan malam hari. Kalau misalnya untuk yang malam hari, packagingnya itu seperti ini, warnanya itu agak lebih gelap, biru gelap. Dan kalau untuk yang pagi hari atau siang harinya itu packagingnya seperti ini, warnanya lebih biru muda. Dan untuk bentuk warna krimnya pun juga berbeda ya, antara yang malam hari sama yang siang hari atau pagi hari itu. Aku buka semua dulu satu-satu ya. Nah, bentuknya itu jar kaca seperti ini. Ini lumayan gede sih ukurannya, jadi mungkin salah satu kekurangannya untuk travel package agak susah ya bawa ini dua. Tapi overall semua it works really good on my skin. Nah, karena ini malam hari, jadi aku pakainya yang warna biru tua. Dia tuh seperti ini, ada kayak semacam ekstra tutup lagi supaya nggak beleber kemana-mana. Nah, dia tuh warnanya sebenarnya lebih kayak warna putih butek. Jadi bukan yang putih susu tapi putih butek. Bisa aku taruh di hidung, di sini sama di leher aku sedikit. Pastiin lagi jangan lupa tangan kalian harus bersih, dan kalau misalnya kalian punya sendok khusus untuk moisturizer, boleh banget kalian colek si moisturizer dari jarnya ini pakai sendok, karena lebih higienis aja kalau menurut orang-orang dibandingkan kalau kita colek pakai tangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya pun nggak apa-apa, tapi ya itu harus pastiin kulit kalian itu bersih ya. Tangan kalian itu bersih. Udah deh, biasanya aku cuma kayak gini aja pakainya. Ini tuh ketika nanti besok paginya kalian bangun, kalian akan rasain sendiri kalau kulit kalian tuh halus. Bukan halus sih, lebih ke arah lembut, kenyal, dan moist gitu. Jadi cepet menyerap ke kulit kalian ya, jadi dia nggak berminyak. Meskipun di kamera mungkin kelihatannya muka aku jadi lebih glowing gitu kan, ting ting ting, tapi ini sangat enak sih di kulit aku. Nah, lanjut, aku tuh sempat nonton di beauty blogger yang aku nonton, dia ada menyarankan untuk pakai si protecting mist ini. Cuma setahu aku protecting mist ini kan kayak untuk mengunci make up kalian ya. Jadi kayak untuk menahan make up kalian tuh supaya nempel di muka. Jadi aku rasa untuk pakai protecting mist ini aku nggak akan pakai untuk skincare rutin, karena ya balik lagi kalau terlalu banyak yang nempel di mukaku pun juga aku takut nggak nyaman dan takut berlebihan. Jadi selama 3 minggu ini aku nggak pernah pakai, endingnya itu pakai protecting mist maupun di pagi hari ataupun di malam harinya. Jadi ini aku skip dan aku hanya pakai kalau misalnya aku pakai make up, itu aja. Nah, buat kalian yang penasaran gimana bentuk si
skincare moisturizer Pixi yang siang hari atau pagi harinya itu sama bentukannya, dia juga ada double penutup seperti ini. Cuma warnanya lebih putih seperti ini. Fokus seperti ini. Dan perbedaannya kalian bisa lihat ya. Aku akan bagi. Ya, jatuh. Nah, ini lebih putih banget dan ini nggak terlalu putih. Seperti itu. Kalaupun diaplikasiin ketika yang pagi hari itu, ketika disapu di muka kalian, dia akan langsung sedikit kelihatan di sini lebih putih dibandingkan kulit kalian yang belum dipakein moisturizernya. Sedangkan kalau yang malam hari ini dia lebih cenderung bening, jadi ketika aku sapu di muka aku pun juga muka yang ini dia nggak memberikan efek warna lebih putih atau lebih gimana. Jadi ini itu kandungan minyaknya juga menurut aku agak lebih oily dibandingkan si krim yang malam harinya itu. Nah, kalau menurut aku kenapa dia lebih oily, karena dia itu ada kandungan sunscreen agentnya. Jadi memang ini ada termasuk SPF-nya. Nah, Hydra-Active SPF 32 NPA+++ kayak gitu. Jadi di sini tuh udah ada kandungan SPF-nya. Kalau misalnya kalian biasanya kalau makeup itu kalau kalian udah pakai skincare kan skincare itu sebagai base makeup kalian. Nah, jadi setelah pakai moisturizer si Pixi yang pagi hari ini, kalian nggak perlu lagi pakai sunscreen kalau menurut aku, karena dia ini pun juga udah mengandung SPF alias melindungi dari paparan sinar matahari seperti itu. Jadi udah lengkap banget kalau kalian pakai ini, tinggal langsung tancap lanjut ke makeup rutin kalian seperti itu. Nah, oke, jadi rangkaian pemakaian Pixi series aku ini udah selesai. Stepnya dikit banget dan aku lumayan juga agak seneng karena aku tipe orang yang nggak suka terlalu banyak step. Baik lagi, karena aku males dan nggak suka ribet, padahal aku orangnya ribet seperti itu. Jadi hanya segini aja, dan menurut aku kalian bisa coba Pixi White series ini, White Aqua series ini, karena menurut aku pertama it works really good on my skin, karena kulit aku termasuk kulit yang sensitif. Kalian bisa banget coba. Terus juga yang kedua, ini water based skincare, jadi aman, nggak bikin kulit kalian berminyak. Untuk kalian yang kulitnya normal, menurut aku pakai yang water based ini it's really good, dan dia tuh cepat menyerap, nggak berminyak. Meskipun di efek kamera ini kelihatannya muka aku bling, tapi kalau kalian pegang muka aku ini nggak berminyak sama sekali kayak gitu. Jadi enak aja dipakainya seperti itu. Dan yang ketiga, efek yang aku rasain itu muka aku lembut sejak pemakaian pertama. Jadi setelah aku pakai, kebesokannya aku cuci muka atau sorenya aku cuci muka aku itu langsung berasa lembut dan moist. It's definitely moist and looking healthy kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini pori-pori aku itu kan lumayan agak kebuka. Waktu sebelum aku pakai skincare Pixi ini, muka aku itu pori-porinya memang lumayan lebar kebukanya. Dan setelah pemakaian 3 minggu ini, pelan-pelan lumayan agak mengecil. Tapi aku nggak terlalu gimana-gimana sama pori-pori aku sebenarnya. Aku cuma pengen kulit aku itu nggak kering, alias pengennya tuh moist dan terhydrate aja kayak gitu. Jadi kelihatan sehat. Aku nggak mau kulit aku tuh kering atau yang sampai beruntusan gimana. Jadi untuk efek-efek kayak pori-pori ataupun yang lain, menurut aku it's step by step dan harus didukung dengan yang lain juga, kayak misalnya dari segi makanan kalian, dari segi apakah kalian rajin konsumsi buah-buahan, apakah kalian rajin konsumsi untuk vitamin kulit seperti itu. Jadi menurut aku ini sangat perfect dan cocok buat aku. Apakah aku akan lanjut untuk terus pakai? Obviously aku akan terus pakai si Pixi ini ya sampai terus-terusnya, sampai nanti memang kulit aku udah nggak cocok, aku baru upgrade ataupun aku cari skincare yang lainnya lagi. Tapi untuk sekarang aku sangat totally recommended Pixi White Aqua series ini buat kalian-kalian yang kulitnya normal maupun yang pengen coba-coba skincare. Boleh banget pakai Pixi White Aqua series ini.
So, sekian video aku kali ini mengenai sharing dan sekaligus review pemakaian skincare rutin aku, yaitu dengan Pixi White Aqua Series ini. Nah, buat kalian-kalian yang pengen beli produk skincare Pixi ini, nanti aku akan link di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cari produknya, dan aku sarankan buat kalian untuk beli produk skincare Pixi ini di official shopnya ya, karena menurut aku untuk perawatan kulit lebih baik kita harus cari yang original, jangan belinya yang kaleng-kaleng kayak gitu. Well, see you on my next video, dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, di like, di komen. Kalau misalnya kalian ada masukan dan share hal-hal lainnya, di subscribe supaya kalian bisa terus tahu dan update notifikasi dari channel YouTube aku untuk video-video aku terbaru yang lainnya. Oke, see you on my next video. Bye bye.